Hai Sobat Indibis, kita kembali lagi ke episode ke-14 ya, terkait podcast Indibis ini. Jadi kita sudah di podcast ke-14 Bu. Wow. Kita udah mulai di bulan sekitar Agustus. Sekarang tahun lalu? Iya, tahun lalu kita sudah rilis ke-14 podcastnya. Sudah ada banyak tamu-tamu spesial termasuk Bu Pipit juga. Nah ini pertama juga kita kedatangan tamu ya di bulan puasa ini. Kita lagi puasa, kita lagi siang-siang lemes juga ya. Nah kebetulan kita kedatangan tamu dari dosen Universitas Islam Negeri ya, Sultan Syarif Qasim, Winsuska Riau. Oke, mungkin boleh diperkenalkan sedikit Bu, Bu Zelvi Fitriani. Nah, boleh diceritakan sebentar secara singkat gitu, siapa sih Bu Fitri ini? Saya Yelvi Fitriani, biasa dipanggilnya Pipit. Saat ini juga bertugas di Winsuska, jurusan di Fakultas Sains dan Teknologi. Sains Teknologi di jurusan Teknik Informatika. Teknik Informatika. Nah, saya bergabung di UIN sebenarnya udah lama ya, dari 2002 gitu ya. Jadi 2002? Iya, 2002, dari punya anak 1 sampai sekarang punya anak 3 gitu. 2002 ya Bu ya, sudah jadi dosen? Udah, tapi waktu itu masih honor dosen kontrak dulu ya. Jadi baru PNS-nya di 2008. 2002 ya, bahkan bukan 2022 ya. Enggak. 2002 sudah mulai mengajar. Dan masih seperti ini. Dari umur berapa sampai umur kepala 5 gitu ya. Kepala 5 ya. Sudah kepala 5. Alhamdulillah. Wih, nggak kelihatan serius. Saya jujur kaget. Kirain masih kepala 3 gitu, kepala 2. Kalau ngakunya sih 27. Oh, ngakunya. Tapi pengalaman tambah 23. Dikali 2. Oke, biasa. Kita panggil mahasiswa Pipit. Panggil Bu Pipit ya? Iya. Oh, Bu Pipit. Kalau mahasiswa di kelas biasanya manggilnya Bu Pipit, tapi kalau di luar ada yang manggilnya Bunda gitu loh. Bunda. Karena anak pramuka tuh di rumah juga pada manggilnya sih Bun, apalagi kalau yang bimbingan. Iya, betul. Jadi anak bimbingan skripsi atau anak bimbingan PA yang cukup dekat tuh manggilnya Bunda Pipit. Bunda Pipit. Oke, kita mau panggil Bunda Pipit apa Bu Pipit ini? Kakak juga boleh. Kakak Pipit. Kita panggil Bu Pipit aja ya, biar dosen gitu. Saya nggak enak manggil dosen pakai kakak. Sekarang nggak dosen. Oh, nggak dosen, lagi nggak dosen. Lagi di sini jadi tamu kita. Oke, mungkin kita mulai masuk ke pertanyaannya Bu ya. Kita kan juga pernah bertemu sebelumnya gitu ya, dalam acara. Jadi sebagai info aja Sobis, kita pernah mendatangi ke Winsuska sebagai kuliah tamu. Nah, kebetulan yang dulu mengisi itu adalah GM kami. Nah, di situ kan kita membahas tuh tentang teknologi ya Bu ya, digital transformasi, terus perannya di dunia di masyarakat itu seperti apa. Nah, itu kira-kira respon dari mahasiswa sendiri kayak gimana sih Bu? Saya surprise banget waktu itu dapat dari pasien ya, GM dari Telkom, ketika beliau bersedia untuk jadi dosen tamunya kita. Kebetulan itu kita sebutnya itu kuliah umum. Jadi setiap satu semester, awal semester itu kita mengawali dengan sebuah kuliah umum ya. Nah, yang kalau buat semester 2 kita wajibkan, tapi yang kakak-kakak kelasnya yang lain, yang senior yang lain itu nggak wajib. Cuman memang kita menyarankan. Nah, ketika pasien datang dan kita ngangkat topik dari transformasi digital itu ya, ternyata ini jarang-jarang nih GM dulu tuh di lingkungan kita sendiri datang ke kampus gitu kan. Ternyata mahasiswa tuh bener-bener mereka suka, seneng, udah excited banget buat datang gitu ya. Pas di hari H pun itu kalau nggak kita cut ya, mungkin Pak Ilham lihat kemarin mungkin makin terus nanya gitu. Dan ternyata pasien juga yang memaparkannya bahasanya begitu ramah ke mahasiswa ya, nyangkut gitu kan, dan menyampaikan juga enak gitu loh, kayak dosen-dosen yang udah pengalaman gitu, jadi yang biasa ngajar, biasa ini. Jadi baru semester 2 mau semesternya tetap nyambung gitu kan, dan mereka tuh antusias. Kemarin saya lihat kan, batu saya aja pas udah selesai waktu itu memang saya ketua pelaksana gitu kan. Jadi Bu Wit keren loh, Bu Wit keren, semua pada bilang gitu kan, diikuti oleh bukan hanya dari teknik informatika,
Oh, itu berarti Tapi ada dari yang 5 dari jurusan, dari satu oke. fakultas gitu Satu kan. fakultas ikut semua Ikut itu ya. semua, dari ada teknik industri, teknik elektro, Oke. matematika, teknik sistem informasi dan teknik informatika. Hmm. Jadi 5 jurusan ini bergabung kita waktu itu di aula PKM Iya. ya, kita itu Sebesar itu. Nah, makanya suatu yang luar biasa kemarin Pak Shen Pak Shen ini ya, bisa iya. datang gitu loh. Alhamdulillah saya emang bersyukur banget gitu kan, anak-anak juga Bu keren Bu, kemarin dosen-dosen juga bilang Bu Wiwit bisa keren nih datang itu Pak Shennya, terus materinya itu juga klik sama Iya, betul. mahasiswa Kebetulan gitu. juga temanya sesuai dengan yang Sesuai. isu-isu sekarang ya, Betul, transformasi digital. Bahkan kebetulan juga Ibu Pipit ngundangnya ke Telkom gitu kan, yang barusan Ya. transformasi, terus digital apa ya, teknologi gitu kan yang lagi naik, apalagi AI gitu ya. Iya. Kemarin juga kebetulan ada materi yang tentang AI itu kan juga barusan rilis, jadi Nah. kita wah itu Cocok kan jadinya cocok, ya kan, iya. nyambung. Jadi mahasiswa ketika sesi tanya jawab tuh juga aduh ini menanya lagi, saya menanya berebutan kan ya gitu kan, mulai dari anak semester 2, 4, 6 gitu, jadi udah pada ikutan. Nah juga ada program Merdeka itu kan ya, Betul. di MBKM. Nah, mereka juga antusias tuh gimana biar bisa ikut partisipasi gitu ya, langsung di dunia kerja gitu ya. ke Telkomnya. Makanya kemarin Pak Shan banyak dicecer sama Iya. itu kan. Nah, mereka juga pemaparan Pak Shan begitu sederhana, dan sederhana itu dari walaupun apa maksudnya tetap Masuk klik ya, masuk ke mereka. iya. Mereka tuh paham Dengan jadinya. bahasa yang sederhana, penjelasan sederhana. Tapi masuk ke klik gitu ya. otak Iya. para mahasiswa itu kan ya. Makanya Itulah. nyambung. Ya. Berarti kita sukses acaranya. Banget. Jadi tuh saya dapat masukan tuh nggak hanya dari pimpinan kampus gitu ya kan, kemarin ada Pak WD3 tuh padahal kita itu lagi akreditasi, Iya. lagi tamu-tamunya lagi pada datang kan direktorat. Tapi Pak WD3 tuh nggak mau berhenti, nggak mau keluar di ruangan, ikutin dari awal sampai akhir yang kan. nggak keluar itu PD3 ya. PD3 berarti kan, ya. wakil Pak Dekan juga hadir waktu itu kan. Terus mahasiswa juga, Bu sering-sering bikin begini Bu kita kayak begitu Bu, bagus ya, dapat masukan dari grup juga kan, karena acaranya alhamdulillah lancar ya, antusias masuk ya. Jadi makanya kita mau ngucapin terima kasih banget sama Telkom Iya, gitu loh, terima yang kasih udah, juga loh Bu kita. udah kasih yang sesuatu yang luar biasa buat kita. Soalnya kan ini dunia industri, ini dari sisi dunia pendidikan yang Iya. kita emang harus Harus connect ya, ngajarin juga ya nyambung. dari sisi pendidikan Kalau nanti kami seperti yang apa. dosen kan cuman mungkin dari banyaknya dari textbook, dan sedangkan Iya. ini dari pasien tuh benar-benar dia dari orang praktisi di lapangan tuh kayak gini loh, Iya. yang dibutuhin tuh begini loh Iya, gitu biasanya kan. mahasiswa kan juga agak bandel gitu ya, kayak Iya. saya dulu. Kita nggak percaya kata dosen Di seperti kan apa ada, gitu kan. ternyata yang datang langsung Iya. pasien bawa dengan timnya lagi kan, pasukan lengkap tuh kemarin saya lihat ya. Iya, Allah. lengkap sekali kita diajak semua itu. Iya. Dan kita juga kaget kan disambut sebanyak itu oleh mahasiswa, dan pas kita keluar juga kan Pada ngedada-dada Iya. ngelambai. kita didada-dadain, kita di apa ibaratnya dianterin lah sampai keluar itu. Wah, itu spesial banget kita jadinya. Nah, terus terkait apa ya, kemarin kan kita juga membahas tuh tentang isu transformasi. Kalau di dunia pendidikan sendiri Bu, itu kan under kementerian ya. Itu ada nggak sih Bu terkait transformasi? Apakah ada perubahan yang terbaru? Kalau zaman saya kan dulu sekolah itu ada kurikulum yang baru ya. Di pertengahan sekolah atau kuliahan tiba-tiba ada kurikulum baru, nggak ada pelajaran ini, nggak ada ini. Nah, sekarang ada nggak sih Bu masih? Kalau dari kurikulum kita itu berpindah dari yang content based education ke outcome based education. Jadi kalau kita bilang di kelas, kamu kalau mau cari konten nggak perlu tuh datang ke kampus, bahasanya begitu Iya, ya. Jadi kita bawanya bukan nggak bahasa di luar aja ya. Kalau misalnya cuma mau cari konten, duduk manis aja di mana di rumah, nggak perlu datang ke kampus gitu loh kan. Jadi semua ada dengan fasilitas AI yang Internet canggih, ya. semua ada ya. Kamu mau cari apa aja bisa. Nah ke kampus tuh ngapain gitu ya kan, jadi lebih ke problem solvingnya, kita lebih banyak ke diskusi gitu ya kan. Jadi ke outcome based education juga bagaimana kita buat mahasiswa kita ketika sudah lulus ini memang diserap langsung sama pasar, Perusahaan, sama iya, industri gitu kan, dan dia udah siapnya nggak hanya dari sisi skill tapi juga dari sisi mentalnya gitu kan, jadi life skillnya gitu. Berarti zaman sekarang udah ngikutin zaman juga ya. Di Iya. dunia pekerjaan kita ada kayak WFH,
bahkan hybrid gitu kan, pekerjaan dari Indonesia bahkan perusahaannya di luar. Iya. Mahasiswa pun sekarang juga mengarah ke situ ya. Iya, jadi maksudnya kalau kelas tuh nggak hanya ngasih ini loh tugas kita, ini loh materinya, ini. Kita nggak lagi nyekokin mahasiswa tuh dengan materi gitu loh kan. Explore sendiri gitu ya, mahasiswa. Mereka juga silakan, kan gampang loh ya sekarang mereka searching di mana, udah pakai AI segala, itu lengkap lah informasi yang dia dapatkan. Tapi kan pada ininya pelaksanaannya kan pelaksananya butuh problem prakteknya mereka kan nggak tahu gitu. Mereka penting tuh kita ngajak dunia industri ya, yang terutama di sekitar kita itu buat ngasih info, ngasih masukan apa sih yang dibutuhkan sama industri, mahasiswa-mahasiswa seperti mana, lulusan-lulusan yang mana sih gitu loh kan. Jadi ketika sudah mereka lulus itu nggak bingung, nggak harus ngapain gitu kan, nggak kaget nggak gitu ya. Kaget kan. Dulu di kampus waktu jam sekolah buat ini kita kerja, kita tuh harus sudah bisa gitu, jadi udah harus tangguh loh ngadepinnya, bukan hanya dari sisi tapi mungkin dari gimana kita berkomunikasi, bagaimana kita bekerja sama, bagaimana kita menganalisis suatu masalah, pemecahan masalah. Berarti soft skillnya yang lebih ditingkatkan ya. Betul juga ya. Jadi selain juga dari kontennya. Iya, dari zaman dulu pun juga kita kan selalu dibilangin kan soft skill lebih penting daripada hard skill. Iya Nah, kan. berarti sekarang lebih fokus ke situ ya. Dia kan ahli nyebutin ada istilahnya SKA, skill, knowledge, attitude-nya. Mungkin kemarin disampaikan juga sama Pak Sen. Itu nyambung banget deh, saya juga di kelas mahasiswa. Ternyata itu 80 bahkan 85% ditentukan keberhasilan kita itu dari attitude. Attitude, skill, knowledge itu gampang di-upgrade-nya gitu kan. Dan perannya cuma 20 sekian persen ya untuk ilmu ya. Iya. Jadi kamu nggak bisa ini skill, nggak punya skill ini, kamu belajar tetap bisa. Tapi kalau misalnya dari sisi ya attitude gitu nggak gampang buat berubahnya. Oke, mungkin saya juga dengar nih Bu Pipit juga anaknya di sekolah ya, sudah sekolah dan bukan dituntut ya, mengikuti pramuka. Betul atau salah? Atau itu ibu sendiri yang ikut pramuka, yang suka pramuka gitu? Pramuka, iya kemarin kita lagi sedih katanya Pak Menteri pramuka katanya diiniin akan dihapuskan dari saya langsung eskul. Mungkin orang pertama yang bilang jangan gitu. Saya ingat itu Bu, pas lihat berita tuh, ingat Bu Pipit nih yang suka pramuka. jadi saya punya anak tuh bisa dibilang kutu buku. Terus bawa aja tuh baca, dan kayaknya saya khawatir ini anak nggak bisa bersosialisasi ya, life skillnya juga saya khawatir. Lagi ngumpul nih, terus diajakin teman-temannya buat main bola. Kamu tuh temennya main bola gitu kan, terus dia bilang enggak Bun, panas. Loh, akhirnya waktu TK kan ada rumah-rumahan pasir, terus yang main pasir gitu kan, terus tuh nggak main pasir, nggak ikutan kata gurunya. Enggak Bu, kotor. Saya langsung bilang, aduh ini gimana gitu loh kan, sedangkan ibunya suka kegiatan panjat tebing, outdoor gitu ya. Outdoor ya. Jadi masuk itu kan saya diskusi sama suami gitu, akhirnya nggak bisa nih. Udah Bunda kan pramuka, kita ajakin pramuka. Awalnya mereka nggak mau gitu kan, terus saya bujukin. Waktu itu ada kita lagi perkemahan Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kamis sore itu janji cuma pulang Jumat doang ya, semalam aja ya janji ya. Iya. Ternyata asik nih ya sama diajakin ini deh. Telepon, Papa, kami nambah lagi Pak, nanti hari Minggu aja bawain lagi baju-bajunya gitu kan. Itu dari kes langsung ya, kes anaknya langsung gitu. Karena kalau kalau Pipit langsung cerita itu, kalau misalnya kita bilang, pramuka tuh asik loh, ini gini-gini loh, mereka tuh kayaknya nggak nyoba tuh nggak dapet kan. Jadi saya ajak sehari aja, bilang gitu kan. Kamu akhirnya coba langsung ikut camping sehari. Langsung tertarik gitu ya. Bahkan masih hari pertama itu kan udah langsung minta. Pas mau pulang, coba nggak mau Pak, kita nggak mau pulang, nanti bawain baju, tambahin ini. Jadi tuh mereka ikut diriin tenda, tidur di tenda gitu ya. Jadi bukan kalau misalnya walaupun sangkar pramuka dulu kan saya di pramukanya Chevron kan. Kalau kan gedungnya bagus tuh, nggak di dalam, tetap di luarnya. Di luar. Dan gitu. pakai kemah ya, pakai tenda, pakai kemahnya sendiri gitu tenda. kan. Terus pas masak ya pas makan ya mereka ikut ngantri gitu kan. Mungkin mereka nggak ikut masaknya, masak kan kakak-kakak penegaknya. Waktu itu acaranya penegak sih, dan mereka tuh masih di usia siaga, masih kelas 3, kelas 4 gitu kan.
Tapi mereka tuh ikut ngantri makannya, ngambil terus cuci piringnya sendiri, bersihin tendanya sendiri. Itu jadi ikut Sudah mandiri. jadi nyobain, ternyata seru. Waktu itu mereka cuma berempat. Iya. Temennya, adiknya satu, terus temennya ada dua gitu kan, anak sedikit juga. Dari awal situ akhirnya keterusan sampai mereka jadi siaga Garudanya Pekanbaru Kota gitu. Wih, kan. Itu mantap. tingkatan tertinggi di Pramuka, dia di level siaga waktu itu masih Siaga, ya. kan, dua-duanya. Sampai di waktu SMA juga, SMA 8 tuh ambil ekskulnya Pramuka gitu. Nah itu udah akhirnya mulai berteman gitu. Jadi walaupun dia Yang awalnya agak tertutup ya? itu yang pertama itu Oke. kan tertutup kan. Jadi saya bilang, kamu tuh kalau pinter tapi tidak bisa bersosialisasi, nggak kepake pinternya. Sama dengan yang tadi, cerita yang tadi lagi ya, Iya, mahasiswa. IQ-nya boleh, IQ-nya kebetulan tinggi, 151 ya. Wih, Jadi 151. oke, dia emang agak ini ya, Axel di SMP. Tapi kan kalau dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa berkomunikasi, Nggak bisa dia menyampaikan pemikirannya terus ya. dia nggak bisa berteman, Betul. kan nggak kepake tuh pinternya buat pinter sendiri. Cuman di sekolah aja. Sekolah aja Mungkin kan, ya, akademik aja kan, ranking tapi ini satu. akademik mau dibawa kemana gitu kan. Kalau nggak Iya. berarti kan nggak diajarin, nggak tahu itu toleransi gimana, berempati gimana. Nah lo nanti kalau udah cemplung ke dunia kerja gimana dong, gambreng jadi Iya. ya kan. Makanya udah tuh waktu SD, habis itu baru gitu. Oke, sekarang berarti berteman. salah satu success story juga ya Saya dari bawa Pramuka ya. Pramuka, dan habis Pramuka itu saya juga suka bawain mereka backpackeran. Oh, backpacker. Jadi jalan kita tuh cuman modal ranselnya dia gitu Iya. kan, matras, ransel dan alat itu Satu ransel tuh ya. masing-masing pegang barang Oh, masing-masing. Nah, dia masing ini ransel kamu, barang kamu, baju kamu semua di situ. Ini adiknya juga gini nih. Saya juga dengan barang saya kan ajakin ke keliling kan. Kita tuh mulai dari yang deket-deket sih sebenarnya. Jadi kan ke Malaysia kan, mulai ke Malaka. Besoknya kita kapan libur lagi kita bawa ke Singapura, kita ke Wih, Thailand. seru nih. Kan? Iya. Tapi bukan liburan yang dari hotel mewah ke hotel mewah, enggak. Jadi itu tetap naik kendaraan umum. Jadi kalau mau naik MRT gitu loh kan. Oke. Mau naik bus. Kalau kita naik tuk-tuk ya udah, tuk-tuk kan nggak bisa, Bun nggak ngerti tukang tuhnya. Terserah gimana caranya kalau mau jalan ke sini. Akhirnya Ngomongnya kayak gimana ya? mereka Nah. buka peta terus dengan bahasa isyaratnya gitu ya, bahasa taruh ini mau ke sini berapa. Pokoknya mereka Oke. tawar-tawaran sama si supir tuk-tuk. Akhirnya dapat sekian. Ini Bun, oke baru jalan gitu loh kan. Nah itu ngajarin sehingga ketika mereka pas kuliah kemarin mereka nggak takut buat aku mau kuliah di situ. Iya. Di situ gitu loh kan. Jadi Berarti dia sudah sudah mulai explore sendiri, sudah berani untuk menyampaikan pendapat sendiri. Itu pun dimulai dari Pramuka juga. Pramuka sebenarnya jangan makanya Pramuka jadi hapusin. Ya, gitu. jadi ujung-ujungnya juga terkait soft skill juga ya. Kalau misalkan tidak terlalu bisa bersosialisasi awalnya mungkin ya, diikutkan Pramuka bisa berpengaruh. Terus nanti soft skill juga terkait dunia pekerjaan yang tadi kita bahas di awal, yang transformasi digital yang kita bahas tentang Pak Sin yang sudah kuliah tamu, itu juga bisa berhubungan juga ya Bu, ya berarti ya. Benar. Oke, terus gimana tuh kalau misalkan Pramuka dihapuskan? Kalau anak saya, nanti saya punya anak terus. Iya sayang banget ya, karena Iya. kalau misalnya orang anak panjat gunung, pendaki gunung sendiri kan kita lihat skillnya kan basicnya sebenarnya dari Pramuka loh gitu loh, dari Cara menali, dulu kan dari kepanduan dulunya kan mau semua. kemah gitu ya. Tapi Betul. dan banyak hal-hal yang sederhana, walaupun sederhana tuh yang Berguna. dampaknya tuh, efeknya tuh besar gitu Iya, kan. betul. Ya khususnya tuh dalam melatih kemandirian ya. Oke. Terus dia bagaimana dia mengatasi permasalahan gitu kan. Dia berani bertanggung jawab gitu kan. Dia kalau kita baca itu Dasa Dharma tuh dari poin pertama sampai yang ke-10. Masih hafal ya, Bu? Oh saya hafal, Wih, anak saya Pramuka banget nih. dari Siaga, Singgalang gitu ya, sampai sekarang saya tergabung juga nih. Terakhir kemarin dapat SK Pramuka tuh di WIN. Dapat SK Pramuka, Bu? Di kampus ya? Jadi Iya. WIN Suska sekarang kan kita juga bukan sekarang, udah lama sih ada gerakan gugus depannya ya, gerakan Iya. Pramuka.
Nah, jadi tahun 2024 awal ini saya kebetulan diajakin untuk jadi pembina juga. Wih. Dulunya sih sempet di ketua Gudeg Putri di pramukanya Cendana Rumbai. Oh, di Rumbai dulu Ya, udah pernah. Jadi iya. udah pengalaman di Rumbai Wah, ke UIN sekarang nambah iya, lagi sekarang. nambah CV gitu ya. Nambah-nambahin sih bener Mas Ilham. Nambah CV. Nanti kedepannya udah bisa jadi yang ngajukan pramuka jangan dihapus. Wah, ini Kalau misalnya dibentuknya dirubah gitu ya, jadi pangkalannya nggak di sekolahan, tapi ada gugus depan yang tetap itu pramuka gitu kan, Masih oke. Masih oke lah gitu Iya. ya, kayak kembali ke dulu gitu ya, dulu Iya. kan begitu Kak, diwajibin nggak pangkalannya itu nggak Di sekolah masing-masing, di iya, sekolah betul. masing-masing gitu kan. kalau sekarang Itu- eskul utama ya bukan dihapuskan tapi eskul utamanya Kita tuh yang dijadiin dihapuskan. eskul, tapi nggak mungkin wajibnya mungkin bisa dihapus, tapi eskulnya jangan dihapus, pramukanya jangan dihapus gitu. Oke, ya. Pertanyaan terakhir ya Bu ya, karena kita kayaknya keasikan ngobrol gitu. Takutnya nanti durasinya terlalu lama juga. Nah ini kan kita kemarin sudah berkolaborasi hitungannya kan ya. Dari Telkom kita sudah diundang juga ke kampus, ke UIN. Sedangkan dari kita juga butuh bantuan juga dari Ibu kan terkadang gitu ya. Nah harapannya apa sih Bu ke depannya gitu? Dengan kolaborasi yang sudah kita jalin dengan baik ini, ke depannya seperti apa ya Bu? Iya, saya sih mengharapkan sekali kerjasama yang bagus dengan, sebenarnya nggak hanya Telkom ya, khususnya di Telkom Betul, dengan iya. industri, karena kita di bidang akademisi itu nggak bisa jalan sendiri tanpa dukungan dari industri Iya, gitu. dari lapangan dari ya. lapangan nih, nanti kan sebenarnya mahasiswa yang lulusan yang kita hasilkan itu kan harusnya maunya kita kan diterima nih sesuai dengan Maunya, apanya industri spesifikasi ya gitu ibaratnya Jadi ya. untuk itu kan kita harus dapat informasi. Kita juga bisa berkolaborasi misalnya kerjasama atau kesempatan buat mahasiswa-mahasiswa entah itu magang di sini, kerjasama tentang praktek, atau mungkin ada bidang-bidang pekerjaan yang bisa nih dosennya juga bisa untuk belajar secara langsung di sini gitu Iya. kan. Ada Oh, proyek-proyek oke. apa bisa jadi begitu kan, atau mungkin teman-teman nanti dari Telkom bisa mungkin sharing ilmu, jadi kayak iya, kemarin kayak dosen kemarin kamu ya. lagi, jadi kita ada mata kuliahnya juga sosioteknologi gitu Oke. kan ya, jadi bisa sharing nih secara di lapangan itu seperti apa sih ke mahasiswa, mungkin topik-topik khusus gitu ya. Nah itu Dengan sih skala yang lebih kecil gitu ya, iya dan gitu, lebih jadi masuk. di kelas, Iya. jadi kayak dosen-dosen tamunya kita yang memang rutin gitu ya, jadi bukan hanya sekali pas di kuliah umum aja, tapi mungkin ada mata-mata kuliah tertentu yang memang dari teman-teman Telkom tuh bisa sharing, ke bisa, mahasiswa gitu. Juga mungkin dari sisi teknologi nih, kadang kita kan di kampus tuh terbatas gitu ya. Iya. Kita mungkin nggak bisa update. Nah, mungkin dengan ada peluang-peluang buat kunjungan ke sini, atau misalnya ada kita tuh sekarang teknologi udah begini loh. Jadi kita Iya. nggak lihat gambarnya aja nih, kalau misalnya nggak lihat Oke. fotonya aja mahasiswa, tapi Tapi tahu di real bener iya, nih. di tempat itu Bahkan, kayak gimana sih? mungkin pengoperasiannya lebih langsung tuh lebih nyata tuh, diajarin mereka lihat langsung. Iya. Dia program ya magang yang tadi ya 6 Iya, bulan, yang 2 magang bulan, itu juga. ya, Kita juga sebenarnya kan butuh juga kan. Pasti industri itu banyak yang butuh mahasiswa juga sebenarnya. Iya. Kita pun merasakan dengan adanya anak magang itu kan terbantu sekali pekerjaan kita sehari-hari gitu kan. ya, dan mereka juga dapat ilmunya kan. Iya, dan gitu. mereka juga dapat ilmunya. Nah, atau mungkin kalau misalnya dalam bentuk-bentuk yang lain, misalnya, oh iya ini Telkom punya dana CSR loh yang bisa Iya, buat betul. mahasiswa bisa entah itu dalam bentuk beasiswa atau apa. Jadi benar kita mengharapkan dan membutuhkan sekali gitu loh, bantuan kolaborasi dari industri ya, khususnya Iya, di betul. sini Telkom Iya. gitu. Itu Saya sih yakin harapannya sih, Bu. kalau misalnya ditanya harapannya apa Iya, gitu. saya pun juga yakin, kita pun juga yakin gitu kalau misalkan untuk kolaborasi itu apa sih yang nggak bagus, apalagi dengan mahasiswa gitu ya. Kita bisa dapat benefit industri-industri itu, dan dari dosennya sendiri dapat benefit juga, dari mahasiswanya dapat benefit juga, ilmu atau updatean yang terbaru gitu juga bisa mendapatkan insight baru gitu ya dari perusahaan. Dan apa namanya, nanti kita akan bisa kolaborasi lebih lebih intens gitu ya Bu ya, mungkin ya, harapannya seperti itu. Amin. Harapan kami Dan juga. harapan saya, kami juga untuk industri lainnya juga mungkin bisa diajak juga, karena nanti biar dapat insight lebih banyak lagi. Nah apalagi kalau di BUMN ini kan juga
kemarin terkait transformasi digital itu Telkom kebetulan juga di dunia digital masih masuk. Nah yang lain nih Bu, itu juga kita tunggu ya acaranya. Tapi nggak bisa bikin acara lagi ya? Oh bisa. Kalau dari fakultas Bisa Ibu, dong. oh masih bisa? Bisa. Oh nggak jadi gantian seperti itu atau Maksudnya? per awal semester ya? Kalau kuliah umum iya, tapi kan kita punya Program lain? program yang lain. Kayak mungkin tadi saya Oke. bilang sosioteknologi itu biasanya ngisi juga dari industri. Oh, Nah, jadi kan tadi ya kita butuh update nih dari dunia industri, sehingga kita mahasiswa lulusan ini nggak hanya textbook atau nggak bisa hanya baca, tapi dia tahu benar di lapangan tuh perlu tuh yang kayak gimana sih gitu Iya. loh. Tuh mereka ada pembaruan di teknologi, tapi mereka kan bisa langsung update, langsung disampaikan oleh yang orang yang industrinya langsung yang gitu membutuhkan, kan, yang membutuhkan langsung. iya. Kan kalau mau ini, kami tuh perlu ini loh. Nah, skill yang kalian harus upgrade tuh ini. Ya, kan Iya, jadi dan nanti nyambung. mahasiswanya juga, wah kalau saya mau ke sini Iya kan kemarin harus nyiapin ini. ada kan kemarin nanya ke pasien, Pak, gimana kalau saya kemarin mau di itu apa yang harus saya siapkan? Ya, Iya, kan pertanyaannya begitu itu pasti kan. udah persiapan itu kan, bahkan sejak semester awal ya itu ya. Iya, Pak, boleh nggak kita magang di situ? Boleh apa? Kalau misalnya Bu ini ada nggak? Ternyata bisa ternyata. Oh Iya. ada programnya gitu, ada Ada syaratnya. programnya, gitu iya ada kan. syaratnya, ada nanti seperti apa pelaksanaannya itu juga ada sebenarnya. Kan mahasiswa butuh update itu kan Pak. Betul. Jadi penting sekali kita nggak boleh miss lah antara Iya. industri dengan Betul, dunia betul. kampus. Harus kolaborasi gitu. kita memang ya. Betul, Iya. Nah nanti mungkin kita tunggu ya Bu ya terkait Saya yang undangan nunggu banget lagi. ya, Iya. undangan lagi saya udah bilang, Bapak nanti ngajar ya Pak Ilham nanti ngajar. Siap. Siap. Nah ini dari satu podcast ini kan juga bisa di share ke mahasiswa, nanti mahasiswanya, oh ternyata Iya. ada ya kayak gini gitu. Ada. Jadi kalau untuk di semester 8 gitu ya, ada di semester akhir tuh ada namanya mata kuliah sosioteknologi. Terus juga kita kadang ada juga di interpersonal skill juga kita ada kadang ngedatengin seorang role model gitu Iya. kan. Jadi mereka tuh bercerita tentang kisah suksesnya dia gitu loh, terus bagaimana dia bisa bekerja di situ atau bisa meraih itu gitu loh kan. Oke. Kalau sosioteknologi ya mungkin dari sisi keilmuan dan itu topiknya beda-beda. Jadi kalau misalnya hari ini Pak Ilham mungkin itu dalam satu rangkaian mata kuliah Pak. Jadi topiknya beda-beda gitu kan. Minggu ini kita bahas tentang ini. Kita ngedatengin siapa ya? Nah, mungkin datengin siapa ya? Disesuaikan dengan, tamunya kita, itu gitu ya. Bidangnya apa gitu Dan kan. kemarin kebetulan cocok sekali. Cocok banget. Dan itu cocoknya lagi tuh bukan hanya kalau misalnya justru teknologi kan ada di teknik informatika Iya, ya. betul. Saya yakin di teknik industri juga ada sih sebenarnya. Tapi kan di lingkupnya kecil nih, biasanya per kelas Iya. atau satu angkatan oke. gitu kan. Kalau kemarin kan semua. Semua itu Tapi ruangannya sampai tribun topiknya ya. pun kita bikin yang umum gitu ya, tapi memang sesuai dengan sains dan teknologi Iya. kan. Nah, kita transformasi digital dan anak-anaknya juga mahasiswa juga kan paham dengan Betul. Seenggaknya sudah paham secara dasar dan kita asah lagi biar lebih paham gitu ya. Nah, nggak kerasa nih juga Bu Pipit kita sudah ngobrol lama, mungkin bisa 5 jam nih kalau misalkan dilanjutkan. Iya. Nah, mungkin kita bisa akhiri di sini dulu ya Bu Pipit ya. Terima kasih kemarin sudah berkolaborasi sama kita, sudah mengundang kita. Sekarang giliran kita mengundang Bu Pipit nih. Baik. Sudah mau direpotin. Mungkin itu saja Bu untuk mengakhiri podcast kita di episode 14 ini. Kasih juga ya Pak Ilham Iya. udah ngajak Bibit ke sini, kemarin juga sudah mau ya itu Iya. ya dan semoga besok-besoknya Kita bisa telepon, siap, ya, langsung telepon aja. langsung. Oke. Itu saja Bu Pipit ya. Makasih. Oke, terima kasih. Dadah Sobat Indibis.